Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 tentang pasol dan wasol. Saya sendiri bernama Khairul Latifah dan teman saya Muhammad Nabil Atar Kamali. Saya akan menjelaskan pasol dan dilanjutkan teman saya menjelaskan wasol. Kami akan menjelaskan sepengetahuan kami. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan. Yang pertama itu pengertian pasol. Pasol dalam ilmu balaghah secara bahasa berarti memisahkan. Sedangkan secara istilah balaghah, pasol adalah meninggalkan huruf penghubung, terutama huruf waw, antara dua kalimat, sehingga masing-masing kalimat berdiri sendiri. Definisi ringkas yang sering dipakai dalam kitab balaghah adalah pasol adalah meninggalkan penghubungan atau atop. Artinya, ketika dua kalimat tidak disambung dengan waw, padahal secara nahwu bisa disambung, maka pilihan itu disebut pasol. Dan pilihan ini punya tujuan dan efek restoris, bukan sekedar kebetulan. Terus masuk ke dalam kedudukan pasol dalam ilmu balaghah. Pasol dalam ilmu al-ma'ani yaitu cabang balaghah yang mengkaji struktur kalimat, susunan bahasa, dan kesesuaian ucapan dengan konteks makam. Para ulama seperti Abdul Al-Qahir Al-Jurjani dan As-Sakaki menegaskan bahwa pasol bukan masalah nahwu semata, tetapi berkaitan dengan makna, penekanan, dan situasi komunikasi. Karena itu, memilih pasol menunjukkan kepekaan balaghiyah seorang penutur atau penulis. Terus masuk kepada tujuan dan fungsi pasol. Secara umum, pasol berfungsi untuk menegaskan makna. Jadi, setiap kalimat terasa kuat dan mandiri. Terus yang kedua, memberikan jeda pemahaman. Jadi, pendengar atau pembaca diajak berhenti sejenak merenungi makna. Terus yang ketiga, menunjukkan kemandirian makna kalimat. Jadi, kalimat yang kedua tidak dianggap sekedar lanjutan yang biasa. Terus yang terakhir, memberikan efek retoris dan dramatik, terutama dalam Al-Quran dan sastra Arab. Dan ada tempat-tempat wajib untuk menggunakan pasol. Menurut Mustafa Amin dan Ali Al-Jarim, dalam Balaghah Al-Wahidah, pasol wajib digunakan dalam 3 kondisi utama. Yang pertama, pasol karena kamal al-intisol, artinya hubungan yang sangat erat. Jadi ketika kalimat kedua memiliki hubungan makna yang sangat kuat dengan kalimat pertama sampai-sampai menjadi penegasan atau penjelas dan badal. Dalam kondisi ini tidak boleh disambung dengan waw, karena jika disambung justru merusak kekuatan makna. Terus yang kedua, pasol karena kamal al-inqita, artinya putus total, yaitu ketika dua kalimat benar-benar berbeda seperti satu khobar, satu insya, atau tidak ada hubungan sama sekali. Jika disambungkan justru akan membingungkan. Nah, dan yang terakhir yaitu pasol karena syib kamal al-intisol, mirip hubungan erat, yaitu ketika kalimat kedua berfungsi sebagai jawaban dari pertanyaan yang tersirat dalam kalimat pertama. Pertanyaannya tidak disebutkan tetapi dipahami. Nah, yang terakhir kita masuk kepada contoh pasol dalam Al-Quran. Salah satu contoh yang sering dibahas itu ada dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama balaghah menjelaskan bahwa ini fasal maknawi karena pernyataan ibadah dan permohonan pertolongan. Masing-masing ditegaskan secara mandiri meskipun ada waw. Fokusnya bukan sambungan biasa tetapi penegasan eksklusivitas. Dan jadi ada terkandung nilai retoris pasal. Secara retoris, pasal memberikan kesan tegas, kuat, berwibawa, dan penuh makna. Karena itu, pasal banyak dipakai dalam ayat tauhid, pernyataan prinsip, kalimat-kalimat penekanan, dan ungkapan sastra yang dalam. Dan
Fasol sebagai bagian dari keindahan Al-Quran. Dalam Al-Quran, fasol bukan kebetulan, bukan sekedar gaya bahasa, tetapi bagian dari ijaz balogi. Dengan fasol, ayat menjadi mudah dihafal, makna lebih mengunjam, dan pesan terasa hidup. Jadi fasol dalam ilmu balaghah bukan sekedar memisah kalimat, tetapi merupakan strategi bahasa untuk menegaskan makna, memperkuat pesan, dan menyesuaikan ucapan dengan konteks. Dalam Al-Quran, fasol menjadi salah satu bukti keindahan dan kemujizatan bahasa Arab yang tidak bisa ditiru. Baik, pembahasan selanjutnya adalah wasol. Wasol dalam ilmu balaghah adalah penyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain menggunakan huruf penghubung atau huruf atop. Dalam kitab-kitab balaghah dijelaskan bahwa wasol menunjukkan adanya keterkaitan makna dan kesinambungan pesan antar kalimat. Hal ini berbeda dengan fasol yang memisahkan kalimat tanpa huruf penghubung. Mustafa Amin dan Ali Al-Jarim mendefinisikan wasol sebagai berikut. Al-waslu atfu jumlatin ala jumlatin ukhra bil waw. Artinya, wasal adalah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya menggunakan huruf waw. Definisi ini menegaskan bahwa fungsi utama wasal adalah robtul jumal, yaitu mengaitkan beberapa kalimat agar membentuk satu kesatuan makna. Dalam kitab Balaghatul Wadihah juga dijelaskan bahwa wasal dapat menjadi wajib dalam 3 keadaan. Pertama, apabila dua kalimat memiliki hukum i'rab yang sama. Dalam keadaan ini, dua kalimat berada pada posisi gramatikal yang sama sehingga harus disambung. Contohnya pada syair Abul A'la Al-Ma'arri, yaitu yang berbunyi wa hubbul aish a'dabu kulli hurrin wa ilmun sagiba akalal maror. Pada contoh ini, dua kalimat yang disambungkan sama-sama berfungsi sebagai khobar mubtada dari kata hubbul aish, dan keduanya berbentuk jumlah fi'liyah. Karena kesamaan i'rab ini, maka wasol menjadi wajib dan tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, apabila dua kalimat memiliki jenis yang sama, baik sama-sama khobariyah atau sama-sama insya'iyah. Wasol juga diwajibkan ketika dua kalimat memiliki kesesuaian jenis. Contohnya yaitu pada syair Abu Thayyib Al-Mutanabbi, yasmuru lil lujji an saqihi wa ya'muruhul mauj fi sahil. Contoh ini menunjukkan bahwa kedua kalimat yang disambungkan sama-sama berjenis khobariyah sehingga maknanya saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan pesan. Oleh karena itu, pemisahan dengan fasol tidak dibenarkan dan wasol menjadi sebuah keharusan. Yang terakhir, apabila dua kalimat berbeda jenis tetapi jika dipisahkan akan menimbulkan kesalahpahaman. Pada kondisi ketiga ini, dua kalimat memang berbeda jenis, namun wasol tetap diwajibkan demi menjaga kejelasan makna. Contohnya yaitu la wa barakallahu fik. Ini adalah sebuah contoh dari jawaban hal laka hajah usa'iduk, maka jawabannya la wa barakallahu fik. Kata la merupakan kalimat insya'iyah, sedangkan barakallahu fik adalah kalimat khobariyah. Huruf waw di antara keduanya wajib digunakan karena jika dipisahkan akan menimbulkan salah paham terhadap maksud penolakan dan doa yang menyertainya. Dari ketiga contoh tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban wasol dalam balaghah tidak ditentukan oleh bentuk kalimat semata, tetapi oleh hubungan makna, kesesuaian struktur, dan potensi kesalahpahaman jika kalimat dipisahkan. Inilah yang menunjukkan ketelitian dan keindahan bahasa Arab, khususnya dalam susunan kalimat Al-Quran dan sastra Arab klasik. Dengan demikian, wasol bukan sekadar pilihan teknis dalam menyusun kalimat, tetapi merupakan perangkat retoris yang berfungsi menjaga keutuhan makna dan keindahan bahasa. Dalam Al-Quran, penggunaan wasol menjadi salah satu bukti kemukjizatan bahasa, karena setiap penyambungan kalimat mengandung hikmah dan tujuan makna yang mendalam. Sebagai penutup, fasol dan wasol dalam ilmu balaghah menunjukkan ketelitian bahasa Arab dalam menyampaikan makna. Fasol memisahkan kalimat untuk menegaskan makna, sedangkan wasol menyambungkannya untuk menunjukkan keterkaitan dan kesinambungan pesan. Dalam Al-Quran, penggunaan keduanya selalu mempertimbangkan konteks dan tujuan makna.
sehingga menjadi bagian dan keindahan sekaligus kemukjizatan bahasa Al-Quran. Dengan memahami fasol dan wasol, kita dapat menangkap pesan Al-Quran secara lebih utuh dan mendalam. Mungkin sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.